Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari-hari pun berlalu. Alvaro kini telah meninjau proyek yang sedang bermasalah itu hingga hari Minggu yang dinanti pun tiba. Matahari mulai naik, menandakan pagi akan segera berakhir. Meskipun tengah hari masih lama, namun nampaknya cahaya terpanas itu sedang sangat bersemangat menyinari penduduk bumi, menghangatkan kulit, dan sebentar lagi akan terasa seakan membakarnya. Elvan yang sedang duduk di depan kos Marisa. Ia memang berencana mengunjungi makam ibunya bersama Marisa untuk meminta restu sebelum menikah beberapa hari lagi. Ia masih setia menunggu sang calon istri yang kala itu masih bersiap. Elvan menghabiskan waktu yang lumayan lama menurutnya itu dengan bermain game online. Ya, hanya untuk membunuh suntuk yang kian menderah. Akhirnya yang dinanti-nanti pun tiba. Sang pujaan hati kini membuka pintu kamar sekaligus rumahnya itu. Marisa memakai kerudung berwarna marun dan hem berwarna merah serta memakai sepatu kets yang berwarna senada dengan celana jeansnya. Marisa keluar rumah dan seketika membuat Elvan terpesona. Mas. Marisa melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Elvan karena sang calon suami itu tengah terbengung menatapnya. Ini beneran kamu, Dek? Tanya Elvan setelah mendapatkan kesadarannya. Iya, Mas. Aneh ya? Tanya Marisa yang sebenarnya juga merasa aneh dengan penampilannya. Namun mau bagaimana lagi, ia tak mungkin pergi ke makam dengan pakaian biasanya yang tanpa penutup kepala. Enggak, kamu cantik, apalagi pakai kerudung gini. Mas jadi kayak lihat bidadari surga, kata Elvan yang semakin merasakan getaran di hatinya. Mas ini mulai lagi deh. Marisa tersipu malu, ia berkali-kali menarik tali tas lempangnya. Beneran, kenapa kamu gak berhijab? Tanya Elvan yang kini mulai berjalan mengikuti langkah Marisa. Aku gak pede, Mas. Aku kayak belum siap mental gitu sebenarnya. Jawab Marisa yang kini telah sampai di tempat biasa Elvan memarkir motornya. Kenapa memangnya? Itu kan suatu kewajiban menutup aurat kamu. Tanya Elvan penasaran. Ya namanya belum siap, Mas. Aku takut nanti gak nyaman, terus aku lepas. Aku pengennya pakai hijab itu selamanya, Mas. Jadi gak lepas pakai gitu. Ngomong-ngomong, kita naik apa, Mas? Kok motornya gak ada? Tanya Marisa yang kini bingung karena motor Elvan tak ada di tempat parkiran kos itu. Mas gak bawa motor, kata Elvan santai dan berjalan menuju deretan mobil-mobil yang terparkir rapi. Jadi kita naik apa, Mas? Naik bis? Tanya Marisa yang mulai mengikuti langkah kaki Elvan. Naik mobil, udah masuk, jangan ngomel terus, kata Elvan yang telah membuka pintu mobil samping kemudi. Ini mobil siapa, Mas? Tanya Marisa memperhatikan mobil CR-V berwarna putih itu. Udah, masuk dulu, keburu panas nih, kata Elvan yang masih memegang pintu mobil. Marisa pun akhirnya terpaksa masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Elvan menutup pintu mobil dan berjalan menuju pintu kemudi, lalu masuk ke dalamnya. Mas, mobil siapa ini? Mas ngerental ya? Tanya Marisa dengan curiga, lalu memakai sabuk pengamannya. Enak aja, ini mobil Mas lah. Mas emang jarang pakai aja, kata Elvan, lalu menyalakan mobil dan melajukannya menuju jalan raya. Mas punya mobil? Kok aku gak pernah lihat? Emang Mas parkir di mana? Di rumah kakek? Kayaknya gak ada garasinya deh. Marisa terus saja berbicara sambil memperhatikan interior mobil Elvan. Masih calon istri, bawelnya mulai kelihatan. Elvan melirik ke arah Marisa.
Mas ini juga pengusaha, Dek. Ya, walaupun pengusaha bengkel motor, tapi lumayan lah hasilnya. Masa Galih yang pegawai Mas aja bisa punya mobil, Mas yang jabatannya di atas dia cuma punya motor, kata Elvan terkekeh. Iya juga sih, tapi beneran aku nggak tahu kalau Mas punya mobil dan sebagus ini, kata Marisa masih tak percaya. Mas parkir di mana emangnya? Apa Mas baru beli ya? Beli second gitu? Tanya Marisa. Elvan semakin tertawa. Ia tak menyangka jika Marisa menganggapnya seorang laki-laki biasa. Apa jadinya kalau Marisa tahu calon suaminya adalah anak pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Tapi ia tak ingin memberitahu Marisa kenyataan itu. Ia masih menunggu saat yang tepat untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Mas parkir di tempat parkirnya lah. Nanti setelah kita menikah, Mas akan ajak kamu ke sana, kata Elvan dengan tersenyum ke arah Marisa, lalu fokus lagi ke jalanan di depannya. Apalagi yang gak aku tahu tentang Mas, tanya Marisa dengan serius. Ia ingin tahu lebih dalam tentang laki-laki yang ia harap akan menjadi teman hidup selamanya itu. Elvan pun menepikan mobilnya. Memang tak banyak yang Marisa tahu tentangnya. Apa ini saat yang tepat untuk memberitahunya? Kalau Mas miskin, apa kamu akan menerima Mas? Elvan menatap tajam Marisa. Matanya yang indah bersinar itu menunjukkan suatu keseriusan. Mas, aku gak lihat orang dari harta Mas, karena menurutku kekayaan itu seperti roda, akan naik dan turun. Jika Mas berada di titik terbawah sekalipun, aku akan tetap mendampingi Mas. Kemanapun arah roda itu, kita akan mendaki bersama dan menuju puncak juga bersama Mas, kata Marisa yang tak kalah serius. Kalau Mas sangat kaya, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Elvan masih dengan tatapan tajamnya. Selagi itu halal, aku akan tetap bersyukur Mas. Tapi jika itu haram, lebih baik kita akhiri sampai di sini, kata Marisa yang kini tertunduk. Ia terus memainkan ujung jarinya. Ada perasaan kecewa yang merasuk dalam sanubarinya. Namun bukankah suuzon itu tidak baik? Ia pun berusaha menghilangkan pikiran buruk dari kepalanya. Nanti setelah menikah, kamu akan tahu jawabannya. Tapi Mas pastikan semua yang Mas punya itu halal, karena Mas bekerja keras untuk mendapatkannya, kata Elvan yang kini melajukan kembali mobilnya. Perjalanan menuju makam memang terasa jauh, ditambah kemacetan yang mulai terjadi di beberapa titik kota. Mas, sebenarnya umur Mas berapa sih? Tanya Marisa yang kini memperhatikan wajah laki-laki yang fokus dengan kemudinya itu. Kenapa Mas kelihatan tua memangnya? Tanya Elvan yang sesekali melirik ke arah Marisa dan kemudian fokus kembali dengan kemudinya. Karena padatnya kendaraan membuatnya harus tetap fokus. Enggak, kelihatannya Mas masih muda kok. Menurutku mungkin sekitar 25 tahun, tapi Mas sudah punya usaha sendiri. Mas pasti bekerja dengan sangat keras, kata Marisa yang kini bersandar di kursi mobil sambil memiringkan tubuhnya ke arah Elvan. Elvan terkekeh. Mas gak semudah yang kamu tebak sih. 2 tahun lebih tua dari yang kamu sebut tadi, jawabnya masih terus fokus. Ya masih muda lah Mas, kata Marisa terus memperhatikan Elvan yang tengah menyetir. Mas Elvan ganteng, kata Marisa tanpa sadar. Entah dia melamun atau kenapa, tapi ia terus saja menatap Elvan. Apa? Beneran? Jadi kamu sekarang lagi godain Mas? Tanya Elvan yang kini fokus menatap Marisa karena mobil telah berhenti di lampu merah. Enggak, siapa yang godain Mas? Kata Marisa mengelak. Ia langsung bangun dan kembali duduk dengan rapi, lalu membuang wajahnya menghadap keluar kaca pintu kirinya.
Mas tadi denger kok kamu bilang Mas ganteng, kata Elvan. Lihat sini dong, kenapa lihat ke sana? Tanya Elvan dengan senyum-senyum. Namanya juga laki-laki Mas. Emang Mas mau aku bilang cantik? Kata Marisa. Ya nggak mau lah, tapi coba bilang sekali lagi dong, pinta Elvan. Tin, tin, tin. Suara klakson dari mobil-mobil yang ada di belakang mobil mereka saling bersahutan. Elvan melihat lampu lalu lintas telah berubah warna. Ia pun segera menginjak pedal gasnya. Gak sabaran banget sih mereka, kata Elvan menggerutu. Sementara Marisa terkekeh. Ia pura-pura tak mendengar gerutuan Elvan. Sebelum sampai di tempat pemakaman, Marisa meminta Elvan untuk mampir di sebuah floris. Mereka pun membeli buket bunga untuk Bunda Elvan dan melanjutkan kembali perjalanan mereka karena matahari semakin terik. Setelah menempuh perjalanan dengan drama kemacetan yang menyita waktu, akhirnya mereka pun tiba setelah lebih dari 1 jam perjalanan. Elvan pun mengajak Marisa menuju makam ibunya. Assalamualaikum Bun, hari ini Elvan datang bawa calon menantu Bunda, namanya Marisa, cantik kan Bun? Katanya pada gundukan tanah kering, seolah tengah berbincang dengan ibunya. Assalamualaikum Bunda, aku Marisa. Semoga Bunda di sana bersama Allah di tempat terindah, kata Marisa sambil meletakkan buket bunga yang mereka bawa tadi. Amin, Elvan yang menjawab dan mereka pun sama-sama tersenyum. Elvan dan Marisa pun membaca Al-Fatihah dan juga surat Yasin, mengirimnya sebagai hadiah terindah untuk sang bunda. Lalu mereka segera pulang saat matahari kian menyengat. Mas Elvan kan udah kenalin aku sama bunda. Kapan Mas Elvan akan kenalin aku sama ayah Mas? Tanya Marisa yang sudah duduk di mobil. Itu Elvan menggaruk-garuk pelan belakang kepalanya yang tak terasa gatal. Marisa menatap Elvan. Ia menunggu jawaban Elvan dengan penuh tanya. Itu nanti ya setelah ijab kabul, kata Elvan sedikit ragu. Kenapa memangnya Mas? Tanya Marisa sedikit kecewa. Mas nggak tahu apa dia ada waktu, dia orang yang sangat sibuk, jawab Elvan datar. Mas, sekali saja Mas, aku mohon, ya. Marisa mengedip-ngedipkan matanya dengan kedua telapak tangannya yang menempel, memohon. Elvan pun menyerah, ia kalah dengan ekspresi wajah Risa saat memohon. Untuk pertama kalinya, Marisa memohon padanya, ditambah ekspresinya yang terlihat lucu menurut Elvan. Elvan pun tersenyum, ia mengacak-ngacak rambut Marisa. Iya, nanti Mas usahain ya, tapi nggak janji, kata Elvan, lalu melajukan mobilnya meninggalkan area pemakaman. Elvan kini duduk di dalam mobilnya setelah mengantar Marisa sampai ke depan pintu kos. Elvan mengambil ponselnya, dicarinya nomor kontak papanya, lalu menatapnya cukup lama. Setelah menata hatinya, ia menyentuh tombol panggilan di ponselnya. Halo El, sapa Pak Erwin setelah menjawab panggilan Elvan. Assalamualaikum Pak, kata Elvan memberi salam. Waalaikumsalam El, ada apa? Tanya Pak Erwin. Risa ingin ketemu Papa, kapan ada waktu? Kata Elvan tanpa basa-basi. Papa lagi sibuk akhir-akhir ini El, kamu tahu kan beberapa hari lagi lebaran dan semua harus beres. Kalau mau ketemu di kantor boleh saja, Marisa tinggal ke ruangan Papa kan, nanti kamu bisa nyusul, kata Pak Erwin. Marisa nggak tahu siapa Papa sebenarnya dan aku nggak mau datang ke kantor Papa, kata Elvan dengan tegas. Baiklah, kalau begitu besok kita makan malam jam 8 sama Marisa ya. Kamu yang pilih tempatnya, kata Pak Erwin. Pastikan besok Papa datang. Assalamualaikum, kata Elvan. Waalaikumsalam. Elvan pun mematikan teleponnya, lalu melajukan mobilnya menuju bengkel.